Syuhabul iman dalam kehidupan. A. Pengertian dan dalil syuhabul iman. 1. Pengertian syuhabul iman. Syuhabul iman berarti cabang-cabang iman. Iman tidak hanya diyakini di hati, tetapi juga diwujudkan melalui ucapan dan perbuatan. Cabang iman mencakup seluruh ajaran Islam yang memperkuat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah cabang iman menurut para ulama adalah 77 cabang. 2. Dalil syuhabul iman. Ada 6 rukun iman yang dikenal dalam ajaran agama Islam. Hal tersebut dinyatakan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim. Iman memiliki 77 cabang yang setiap cabangnya itu berupa amalan. Siapapun yang merasa bahwa dirinya seorang mukmin harus mengerjakan amalan tersebut. Pengamalan cabang-cabang iman itu akan berdampak pada kesempurnaan iman seseorang. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna jika ia mampu mengerjakan seluruh amalan yang berjumlah 77 tersebut dengan baik. Namun, jika ada amalan yang tidak dilaksanakan, imannya belum dapat dikatakan sempurna. Cabang iman yang berhubungan dengan hati. Macam-macam cabang iman syuhabul iman yang ada hubungannya dengan hati ada 10, yaitu 1. Mengimani adanya Allah SWT dengan segala sifat dan zat yang ada padanya. 2. Mengimani Allah SWT sebagai satu-satunya sang pencipta dan tidak ada Tuhan selain Dia. 3. Mengimani adanya malaikat. 4. Mengimani kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan kepada utusannya. 5. Mengimani rasul-rasul yang diutus Allah SWT kepada manusia. 6. Mengimani qada dan qadar Allah SWT yang baik maupun yang buruk. 7. Meyakini akan terjadinya hari akhir, siksa kubur, kebangkitan setelah kematian, penghitungan amal, dan jembatan siratal mustaqim. 8. Meyakini adanya surga sebagai balasan bagi orang yang beriman. 9. Meyakini adanya neraka sebagai balasan bagi orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. B. Cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Cabang-cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau lidah yaitu 1. Mengucapkan kalimat yang baik, kalimat tasyibah. 2. Melafalkan ayat-ayat Al-Quran. 3. Mempelajari ilmu pengetahuan. 4. Memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Melafalkan bacaan zikir, salah satunya istighfar sebagai ungkapan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Berkata-kata yang baik. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. C. Cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Adapun cabang-cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh ada 10, yaitu 1. Menjaga kebersihan baik kebersihan tubuh, pakaian maupun tempat tinggal. 2. Melaksanakan sifat fardu pada waktunya serta sholat sunnah. 3. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, menunaikan zakat fitrah dan zakat harta, menghormati tamu serta memerdekakan hamba. 4. Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah. 5. Menunaikan haji jika mampu. 6. Melakukan iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Memenuhi nazar dan menyempurnakannya. 8. Memenuhi sumpah dan menyempurnakannya. 9. Memenuhi kafarat apabila melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakannya. 10. Menjaga anggota tubuh yang termasuk aurat dengan menutupinya, tidak hanya pada saat melaksanakan sholat, tetapi juga saat sedang tidak sholat. Manfaat mempelajari syuhabul iman. Banyak manfaat yang diperoleh dengan mempelajari syuhabul iman, antara lain sebagai berikut. A. Semakin mengkokohkan keyakinan terhadap rukun iman. Cara mengkokohkan keyakinan terhadap rukun iman di antaranya yaitu mendengarkan, membaca, dan merenungkan ayat-ayat serta hadis yang menegaskan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Merenungkan keajaiban pencipta alam semesta baik di langit atau di bumi dan unsur-unsur yang menjadi pelengkap dan kebutuhan kelangsungan hidup. 3. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan mencurahkan rahmatnya. Uswatun hasanah. Kualitas keimanan. Seorang dapat bertambah atau berkurang bergantung pada amalannya. B. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam. Cara memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam yaitu 1. Meyakini kebenaran ajaran Islam. 2. Mempelajari agama Islam. 3. Mengamalkan ajaran Islam. 4. Mendakwahkan ajaran Islam. C.
C. Memiliki akhlak mulia, di antaranya sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Terima kasih.